Kami harus mengatakan betapa ajaibnya perbuatan-Mu ya Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Engkau ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Besar kasih-Mu bagi kami manusia, umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu, umat yang Kau jadikan sendiri dengan tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sampai pagi hari ini di tempat ini, sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibebaskan, kami dimerdekakan, kami diberkati. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah sebentar kami mau membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Itu juga menjadi bagian dari keajaiban-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Untuk mendengar Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami tanpa terkecuali. Mari Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap kami, karena Roh Kudus ada di dalam setiap kami, bergerak di dalam kami. Untuk kami boleh mengerti isi hati Bapa lewat kebenaran firman Tuhan. Segala pekerjaan iblis, segala pekerjaan roh-roh jahat yang coba mengambil konsentrasi kami. Baik itu dengan gadget kami, baik itu lewat pikiran kami. Kami mau patahkan, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau taklukkan hati dan pikiran kami hanya kepada Kristus Yesus, Roh Kudus yang ada bergerak di dalam kami dan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari yang bersyukur dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Coba lihat kiri kanan, kasih salam, bilang, aku bersuka cita lo ngelihat kamu, gitu kan. Ya. Kalau bersuka cita karena Tuhan, Tuhan yang gak kelihatan gitu kan. Tapi kalau karena saudara seiman di samping kiri, kanan, depan, belakang kita, nyata kasihnya gitu kan. Baik. Kita mau baca Ibrani 9 ayat 28 yang menjadi tema yang diberikan kepada saya minggu ini. Iya, puji Tuhan. Dari ayat ini muncul ide, temanya apa ya khotbah hari ini ya? Satu kali, nah, ya. Karena di ayat ini ada 2 kali kata sekali atau satu kali disampaikan gitu ya. Jadi saya kasih temanya, mungkin teman-teman bingung gitu ya, apa sih satu kali gitu ya. Nanti kita baca ya di dalam Ibrani 9 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. 2, iya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dari ayat yang diberikan kepada saya untuk di-sharingkan pada pagi hari ini, saya coba merenungkan ayat ini dan saya dapatkan 2 hal. Yang pertama dikatakan bahwa Kristus hanya satu kali saja, garis bawahi Bapak Ibu teman-teman sekalian, satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, kalau di ayat lain dosa semua manusia. Lalu hal kedua yang saya dapatkan adalah sekali lagi dia akan menyatakan dirinya,
Artinya Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya, tapi bukan untuk menanggung dosa manusia. Tetapi dia mau menganugerahkan keselamatan kepada yang menantikannya. Garis bawahi, yang menantikannya. Nah, kita mau lihat satu-satu dari 2 poin ini. Dan biarlah saya berdoa kiranya Roh Kudus memberikan pengertian yang dalam untuk hari ini kita mengingat bahwa kita sudah masuk di Minggu Palem namanya. Atau Minggu Suci, karena minggu depan kita akan memperingati penderitaan dan kematian Yesus di Jumat Agung, dan hari Minggunya kita merayakan kebangkitan Yesus. Jadi minggu ini adalah Minggu Palem. Tadi waktu saya di mobil berangkat ke sini, kami biasa mendengarkan khotbah, tapi khotbah dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan dia singgung tentang Minggu Suci atau Minggu Palem. Dalam hati saya, wah cocok nih, saya bisa bagikan juga. Ternyata Minggu Palem atau Minggu Suci itu adalah ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Masih ingat ceritanya? Yesus naik keledai, lalu orang-orang menaruh bajunya di tanah, lalu pakai daun palem. Mereka bilang, Hosana, Hosana, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Nah, makanya ada lagunya kan, Hosana, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ambil dari ayat itu. Ternyata kata Hosana, arti sebenarnya dari dalam bahasa Ibraninya itu ada 2 pengertian. Hosana yang pertama artinya adalah memuji Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, pengagungan kepada Tuhan, kepada Yesus. Tapi arti yang kedua adalah selamatkan kami Tuhan, selamatkan kami Tuhan. Ketika orang-orang Israel menyambut Yesus pada Minggu Suci, Minggu Palem, ketika dia datang ke Yerusalem, dia katakan, Hosana, terpujilah Tuhan. Hosana, selamatkan kami ya Tuhan. Beberapa hari kemudian orang yang sama berkata, salibkan dia. Itu terjadi di Minggu Suci. Ya, Minggu Palem, ketika bangsa Israel mengeluk-elukan Yesus dengan kata-kata Hosana, Hosana. Nah, perlu kita mengerti hal ini untuk kita mengingat bahwa bicara tentang Minggu Suci dan kita akan masuk di dalam hari-hari penderitaan Yesus di Jumat Agung dan kematiannya lalu kebangkitannya berkaitan dengan ayat Ibrani 9 ayat 28 ini. Di sini dikatakan bahwa hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya. Bicara tentang pengorbanan atau mengorbankan atau korban, kita mau tidak mau, kita harus suka manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu di Kejadian 3. Kita nggak perlu membaca ayatnya keseluruhan pasal ini, karena saya percaya dari wajah-wajahnya nampak Bapak, Ibu, dan teman-teman senang membaca Alkitab. Amin. Dan cerita ini selalu diceritakan di sekolah minggu atau di gereja anak. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu besar dari sekolah minggu, pasti cerita ini sudah di dalam kepala terus ya. Saya nggak bilang di luar kepala, lupa gitu kan ya. Tapi ada di dalam kepala, ingat ngelotok tentang kejatuhan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Betul? Tapi yang saya mau tekankan di dalam pasal 3 dari Kejadian ini berkaitan dengan pengorbanan atau berkaitan dengan korban atau mengorbankan, yaitu kita mau lihat ada 2 ayat yang berrelate
berkolaborasi, nyambung gitu ya. Yaitu ayat yang ke-15, yang pertama ayat ke-15, lalu yang kedua ayat yang ke-21. Coba kita lihat dulu yuk ayat yang ke-15. Kalau kita baca ayat 1 terus sampai ayat ke-15, kan bilang apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau itu si iblis, si ular, dan perempuan ini, manusia. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, yaitu keturunan si perempuan, manusia, akan meremukkan kepalamu. Keturunan iblis atau iblis, dan engkau iblis akan meremukkan tumit daripada keturunan si perempuan. Bapak Ibu, saya waktu dengar ayat ini disampaikan oleh Pak Parda, dan saya coba gali firman Tuhan. Saya coba lihat, saya nggak bisa bahasa Ibrani Bapak Ibu, tapi saya sok untuk melihat ini bahasa Ibrani ada terjemahan Indonesianya. Bahwa di ayat ke-15 inilah, kalau kita mau lihat inilah berita kabar baik pertama. Yaitu Injil pertama. Apa? Karena ini merupakan nubuat tentang juru selamat kita. Amen. Mungkin kita nggak terlalu memperhatikan ketika membaca Kejadian 3 ini. Tetapi pagi hari ini saya mau angkat ayat ini. Ini adalah nubuatan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan manusia yang jatuh ke dalam dosa itu binasa. Itu sebabnya dia katakan bahwa akan tiba waktunya. Bahwa jadi permusuhan dan keturunan dari perempuan ini yaitu Maria, perawan Maria, Yesus lahir dari perawan Maria, keturunan manusia akan meremukkan kepala iblis, total kalah, walaupun iblis meremukkan tumit daripada Yesus. Iblis berusaha menggagalkan langkah daripada janji keselamatan daripada Tuhan. Tumit itu bicara di bawah kaki, ini tumit. Kalau kita pelajari, disitulah letak kekuatan seluruh tubuh. Dan kalau itu terjadi sesuatu, agak sulit orang untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Iblis berpikir dengan dengan meremukkan tumit, dengan penderitaan, dengan kematian Yesus. Iblis pikir selesai sudah karya Tuhan. Tapi iblis enggak tahu karyanya Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur. Iblis enggak pernah tahu master plan-nya daripada Tuhan. Kenapa? Karena iblis memang awalnya sudah kalah. Tapi dia kalah telak dengan ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Saya nggak bicara soal itu karena minggu depan kita akan masuk dalam Jumat Agung dan Minggu Paskah. Tetapi yang saya mau jelaskan, saya mau kasih ingat Bapak Ibu sekalian bahwa di ayat ke-15 ini adalah nubuatan tentang Mesias. Dan nubuatan ini disampaikan Tuhan ketika ada di Taman Eden waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Artinya apa Bapak Ibu? Coba kita mengerti bahwa Tuhan enggak pernah mau manusia binasa. Kenapa? Karena begitu besarnya kasih Tuhan. Kenapa dia begitu besar kasihnya kepada manusia? Beda waktu malaikat melakukan, Lucifer melakukan pemberontakan, langsung dibuang, tidak ada pengampunan. Manusia berbeda karena manusia dijadikan, diciptakan dengan seluruh eksistensi ketuhanannya. Dia jadikan manusia, dia ciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Itu sebabnya dia enggak pernah mau manusia binasa. Sehingga apa yang terjadi
di Taman Eden, dia bilang di ayat 15, aku mengadakan permusuhan antara engkau, hai iblis, dengan perempuan ini, manusia. Antara keturunanmu iblis dengan keturunan manusia. Tapi ingat, keturunannya manusia, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan ada kemenangan yang mutlak. Kemenangan yang gilang gebilang. Saudara, kalau kepala udah diremukan, udah keok gitu kalau orang Jawa bilang. Betul? Walaupun engkau akan meremukkan tumitnya. Walaupun Yesus mengalami penderitaan aniaya. Tapi penderitaan aniayanya itu ada kaitannya dengan ayat yang berikutnya Bapak Ibu. Saya nggak baca ke ayat 16-17, tapi kita langsung ke Kejadian ayat 21. Ya, jadi kalau baca firman Tuhan nggak bisa langsung plus satu pasal selesai gitu ya. Tapi baca satu pasal, coba renungkan kenapa nih ada ayat-ayat ini gitu kan. Ini ayat-ayat yang powerful Bapak Ibu ya. Firman Tuhan itu luar biasa. Dikatakan di sini bahwa dan Tuhan Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saya coba kaitkan dengan Ibrani 9 tadi ayat 28 poin yang pertama, bahwa bicara pengorbanan, bicara mengorbankan, bicara korban, Yesus atau Tuhan lakukan di Taman Eden di ayat 21, Tuhan membuat pakaian dari kulit apa? Kulit binatang. Dan kita sering dengar kalau kulitnya diambil maka binatangnya harus dibunuh. Artinya apa? Ada darah yang tercurah. Ada binatang yang dikorbankan, binatang yang tercurah darahnya, binatang yang mati baru diambil kulitnya. Dan kulitnya itu Tuhan kasih kepada manusia dan istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Sejak di Taman Eden lah Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang besar Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Yohanes 3 ayat 16. Tetapi sejak kejadian, sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang besar. Kasih-Nya yang luar biasa Dia nyatakan kepada manusia pertama. Itu sebabnya Adam dan Hawa diusir. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan sayang sama mereka. Kalau mereka tetap di Taman Eden, mereka akan makan pohon kehidupan. Kalau mereka makan buah dari pohon kehidupan, maka dosa mereka akan selama-lamanya. Itu sebabnya mereka harus diusir. Jujur, dulu saya nggak mengerti. Saya berpikir Tuhan jahat. Tuhan buat manusia sengsara. Tapi sekarang saya mengerti. Itu karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Seringkali dalam hidup kita nggak ngerti ya. Kenapa Tuhan? Kenapa? Padahal ini kalau saya tetap di sini, kalau saya melakukan ini, bukannya ada keuntungan buat saya. Kadang kita nggak mengerti. Tapi kalau kita taat, Tuhan biasanya paksa kita untuk keluar. One day, satu hari kelak, kadang-kala kita mengerti, oh kenapa Tuhan izinkan saya begini, oh kenapa Tuhan paksa saya begini, oh kenapa ini terjadi dalam hidup saya, amin. Oke, kembali lagi kepada ayat 21. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, before Christ, kita mengenal waktu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Hampir lebih kurang 2000 tahun. Bapak Ibu kita lihat bahwa bicara penghapusan dosa itu bicara pengorbanan. Ada darah yang harus dicurahkan. Harus ada binatang yang disembelih. Binatang yang dikorbankan. Dan kita tahu suku Lewi, khususnya keluarga Harun, itulah
imam-imam yang melakukan pelayanan pengorbanan binatang, pelayanan menghapus dosa, imam besar, semua dari suku Lewi dan dari khususnya keluarga Harun. Bapak Ibu bisa baca di kitab Imamat. Nah ya, jadi jangan berhenti di kitab Kejadian, lanjutkan terus sampai masuk ke kitab Imamat. Di situ dijelaskan tentang hukum-hukum Tuhan, tentang pengampunan dosa, penghapus dosa, korban ini, korban itu, korban pagi, korban petang, korban ono, banyak itu kalau dibaca Imamat itu dibaca. Kadang-kadang kita baca Imamat, kita suka skip. Aduh pusing banget ya. Ngomongin soal korban, ngomongin soal peraturan, ada burung tekukur, ada segenggam tepung. Kadang-kadang kita pusing gitu loh ya. Tapi kitab Imamat itu menjelaskan bagaimana Tuhan memberikan aturan tentang penghapusan dosa, pengampunan dosa, dosa yang harian, dosa yang tahunan, dari yang susah sama orang yang berpunya gitu ya. Itu pengorbanannya, korban yang dibawanya beda-beda. Itu Tuhan atur saudara, sedemikian rupa, detail, luar biasa. Itu menunjukkan apa? Bahwa Tuhan mengasihi manusia. Karena dengan korban itulah, maka manusia itu mengalami pengampunan dosa. Nah, saya kaitkan dengan Ibrani tadi, yang dikatakan bahwa Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Siapa imam yang satu kali setahun masuk ke ruang Maha Kudus, membawa darah kambing dan lembu muda, lembu jantan muda, yang dibawa untuk menghapus dosanya dan dosa umatnya. Dialah imam besar. Imam besar, nanti dibaca dalam Alkitab, dia punya kriterianya. Imam besarlah yang setahun sekali membawa korban binatang. Di sini dikatakan ada kambing dan lembu jantan muda. Untuk dia bawa ke ruang Maha Kudus setahun sekali untuk menghapus dosa si imam besar dan dosa seluruh umat Israel. Dan itu dilakukan setiap tahun. Itu sebabnya bangsa Israel mengalami tidak hanya setiap hari, tiap minggu, sebulan sekali, tapi setiap tahun mengalami yang namanya pengampunan dosa. Tetapi setahun sekali ini korban penghapus dosa. Dan Ibrani tadi mengatakan bahwa Yesus hanya satu kali dan untuk selama-lamanya dia masuk membawa bukan darah binatang tetapi darahnya sendiri. Coba kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 1 sampai 2. Selama 2000 tahun bangsa Israel, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, itu diperkirakan sekitar 2000 tahun before Christ gitu ya. Waktunya kita bilang, lama banget ya. Tapi bagi Tuhan 1000 tahun itu satu hari, teman-teman ya, baca di 1 Petrus gitu ya. Jadi buat Tuhan cuma 2 hari, buat kita 2000 tahun gitu ya. Kok lama banget gitu loh. Kita mau lihat di dalam Ibrani 9 ayat 1 dikatakan, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ayat yang kedua. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ayat yang ketiga. Bisa dilihat ayat yang ketiga?
Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Disitulah terdapat mezbah, ayat yang keempat, pembakaran ukupan dari emas. Imam besar setahun sekali masuk ke dalam ruang maha kudus, di mana di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalamnya tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Inilah yang dilakukan oleh imam besar setahun sekali. Tetapi coba kita lihat di dalam ayat yang ke-11 dari Ibrani 9, ayat yang ke-11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Kalau imam besar perjanjian lama, setiap tahun berulang-ulang membawa darah binatang untuk menghapus dosanya dan dosa umat Israel, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan itu. Ayat ke-12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Katakan satu kali. Untuk selama-lamanya. Kemana? Ke tempat maha kudus. Untuk apa? Bukan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Amin. Itulah yang dimaksud di dalam Ibrani 9 tadi, ayat yang ke-28. Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Coba kita lihat Ibrani 7 ayat yang ke-26. Biar kita paham benar gitu ya, bahwa pengampunan dosa, penghapus dosa yang dilakukan pada perjanjian lama oleh imam besar setahun sekali dengan membawa darah korban binatang untuk menghapus dosa si imam besar dan dosa umatnya. Tetapi apa yang di Kejadian mengatakan bahwa keturunan perempuan ini, Yesus lahir, itu menjadi imam dan dia adalah imam besar. Dikatakan di sini di Ibrani 7 ayat 26 dikatakan sebab imam besar. Tadi kita udah tahu Yesus adalah imam besar, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Itu sebabnya ayat lain mengatakan lihat. Yohanes bilang lihat. Dia bilang kepada Yesus lihat. Murid-muridnya dia bilang lihat. Dia tunjuk kepada Yesus anak domba Elohim. Dia membawa dirinya sendiri. Bukan untuk dosanya, tapi untuk dosa semua manusia. Bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan manusia. Itu sebabnya dia harus mengalami penderitaan. Karena si ular keturunannya akan meremukkan tumitnya. Ini bicara tentang penderitaan Bapak Ibu. Lewat penderitaanlah dari kepala, dari pundak, dari lambung, dari tangannya, dari kakinya keluar darah Yesus. Itulah yang dia bawa ke hadapan tahta Bapa.
Dan dia berkata, sudah selesai. Dan dia menyerahkan nyawanya, dia titipkan nyawanya kepada Bapa. Karena pada hari yang ketiga, dia ambil kembali dengan kebangkitannya. Halo? Bukankah ini hal yang luar biasa Bapak Ibu? Satu janji yang dinubuatkan ribuan tahun. Dan dia genapi lewat kelahiran Yesus, keturunan perempuan, keturunan manusia. 2000 tahun. Dia gak pernah lupa. Dia Tuhan yang setia. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang berdoa. Sampai hari ini belum ada jawaban. Tetaplah berdoa, amin. Kita punya imam besar. Coba kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 10. Apa yang dilakukan Yesus, itu sebabnya, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Wow, haleluya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, Alkitab berkata, ini bukan kata saya saudara. Dan karena kehendaknya, apa sih kehendaknya Yesus? Kehendaknya Yesus untuk setiap orang percaya kepada dia. Kenapa? Karena ketika dia percaya kepada Yesus, maka kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dia gak perlu bolak-balik, datang, lahir, menderita, mati, bangkit, datang lagi. Besar, menderita, mati, bangkit, dia datang lagi. Dia gak perlu lakukan itu berulang-ulang kali. Kenapa? Karena dia sudah membawa darahnya sendiri, bukan untuk dirinya, untuk manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus mengalami pengudusannya sekali untuk selama-lamanya. Amin. Mungkin ada, saya lihat wajah-wajah terbengong-bengong. Hah? Sekali untuk selama-lama. Iya, ini kata firman Tuhan, percaya aja. Kalau kata saya mah jangan percaya. Tapi ini kata firman Tuhan. Betul anak-anak muda, anak remaja. Itu sebabnya penting kita mengerti dan menerima Yesus sebagai Tuhan dengan pengertian. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, bukan karena kebetulan. Tetapi dengan kesadaran penuh, dengan pengertian yang benar bahwa Yesus adalah imam besar. Imam besar yang ada di perjanjian lama itu, imam besar yang setiap tahun harus bolak-balik ke ruang maha kudus. Membawa darah binatang untuk mengampuni dosanya sendiri dan dosa umat. Sekarang nubuatan tentang keturunan perempuan itu dinyatakan lewat Kristus di perjanjian baru before Christ. Dan dia adalah dikatakan imam besar yang sesungguhnya. Imam besar yang berbeda. Imam besar yang saleh. Imam besar yang tidak berdosa. Makanya dia bawa darahnya bukan untuk kepentingan dia. Bukan untuk dosa-dosanya Yesus. Tetapi untuk kepentingan manusia dan dosa-dosa seluruh manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Kenapa? Karena satu kali untuk selama-lama dia dikuduskan karena persembahan darah Yesus sekali. Ini hal pertama yang perlu kita ingat Bapak. Bapak Ibu teman-teman sekalian. Makanya Yesus bilang kan, ingat penderitaan dan pengorbananku. Yesus gak pernah suruh kita ingat kelahiranku. Tapi Yesus bilang ingat kasihnya. Ingat pengorbananku. Itu sebabnya ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan. Ya. Tapi bukan hanya pengorbanan waktu perjamuan kudus aja, kita ingat tentang pengorbanan Yesus. Setiap hari dalam hidup kita pun kita harus ingat pengorbanan Yesus. Saudara bisa ditebus, saudara orang merdeka, kita sudah diampuni, mengalami penghapus dosa. Ingat loh, ini imam besar ini melakukan tugasnya untuk menghapus dosa. Bukan sekedar hapus kesalahan, ini menghapus dosa. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Jadi apa nih
yang harus kita lakukan nih untuk terus kita mengingat. Nah, coba kita lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Belum habis kan ya waktunya ya? Oke, kita lihat Efesus 5 ayat 15. Karena itu, nah perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16-nya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Terakhir, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini nasihat untuk kita boleh mengingat kasih-Nya. Amin. Hal yang kedua, sedikit lagi. Sekali lagi dia akan menyatakan dirinya. Bukan untuk menanggung dosa manusia, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada yang menantikannya. Bapak Ibu, siapa di sini percaya bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya? Boleh angkat tangan, saya percaya benar, saya percaya benar. Kalau 2000 tahun aja janjinya Tuhan digenapi, Yesus lahir, apalagi kedatangannya yang kedua kali, saya percaya banget. Tapi ini udah 2025, Olga, Odi, udah 2025 tahun. Saya mau kasih tahu, coba kita lihat tuh dalam 2 Petrus, ini ayat-ayat terakhir, 2 Petrus 3. Biar kita tetap semangat menantikan Yesus gitu ya. Oke, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Apa yang diejeknya? Kata mereka, di mana janji kedatangan Yesus? Sudah 2025 tahun. Sejak bapak-bapak leluhur, saya percaya waktu murid-murid ngelihat Yesus naik ke atas, ya, di Bukit Zaitun, lalu malaikat bilangin, ngapain kamu ngeliatin gitu? Nanti nih, Yesus akan datang dengan cara yang sama. Saya percaya pada saat itu, kalau saya ada di sana ya, saya pikir, Yesus akan datang ya, pasti saya menanti-nantikan. Di sini dikatakan sejak bapak-bapak leluhur kita, udah pada meninggal, udah pada mati rasul-rasul. Ya, semua udah pada mati. Segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tapi coba ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini gak boleh kamu lupakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama satu hari. Ayat langsung ke-12-nya. Ayat 12 mengatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Halo, saudara dan saya yang menantikan kedatangan Tuhan, yang percaya bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan? Karena kata menantikan, menanti-nantikan itu kata kerja Bapak Ibu. Bukan kata pasif, kita tidur-tiduran, kita santai. Bukan, tapi kata kerja. Apa yang kita lakukan? Nih ayat 12. Kita menantikan Tuhan dan mempercepat kedatangan Tuhan dengan cara bagaimana? Lihat cara hidup jemaat mula-mula. Apa yang dilakukan? Waktu malaikat bilang, dia akan datang seperti yang kamu lihat. Lalu murid-murid kembali ke Yerusalem. Karena kan Yesus sudah bilang ya, kamu jangan pergi dulu kemana-mana. Tunggu di Yerusalem. Nanti Roh Kudus turun. Maka kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mereka bertekun di dalam doa. Mereka bertekun di dalam dalam pengajaran rasul-rasul, dalam firman Tuhan. Dan mereka bertekun di dalam apa? PI, penginjilan. Petrus berkhotbah 5.000 bertobat. Petrus berkhotbah 3.000 bertobat. Murid-murid dipisahkan. Untuk apa? Untuk ayat ini 12. Karena kita orang yang menantikan Tuhan, kitalah yang mempercepat kedatangan Tuhan dengan apa? Bertekun melakukan amanat agung. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Kita menjadi saksi. Amin. Itu sebabnya kenapa gereja kita ini, yuk kita penginjilan. Ada trainingnya. Kita diperlengkapi dengan harapan apa? Karena kita ini adalah orang-orang yang percaya Yesus akan datang kedua kalinya.
Kalau kita percaya Yesus akan datang yang kedua kalinya, so what next? So what? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah benar bertekun dalam doa. Benar kita membaca firman Tuhan. Tapi juga jangan lupa kita harus benar-benar memberitakan kabar baik. Kenapa? Tadi poin yang pertama, imam besar kita Yesus cukup sekali untuk menghapus dosa semua manusia. Tidak semua orang tahu dan dengar tentang berita atau kabar baik ini. Saudara yang sudah menerima, saudara yang sudah mendengar, dan saudara sudah mengalaminya. Saya mau katakan jangan jadi orang egois. Yang penting saya selamat, yang penting saya selamat, yang penting saya selamat. Saya mau kasih tahu. Tuhan suruh kita pergi. Tuhan suruh kita jadi saksi. Itulah artinya kita menantikan Tuhan. Ada banyak perumpamaan dalam perjanjian baru tentang kedatangan Tuhan. Enggak pernah ditulis di situ. Mereka santai-santai tidur-tidur, enggak ada. Ingat Tuhan dengan ada yang 1 mina dipercayakan, ada yang 3 mina, ada yang 5 mina. Tuhan suruh kerja. Gadis bijak dan gadis bodoh, apakah mereka cuma tidur-tiduran? Suruh berjaga-jaga. Enggak pernah ada dalam Alkitab orang menanti-nantikan Tuhan tidur-tiduran. Duduk panas-panasin bangku di gereja. Enggak ada. Jujur saya mau kasih tahu. Karena ini firman Tuhan. Yuk di sekolahmu lihat mulai doa. Aduh tapi gak berani nih. Gak berani kalau di doa. Mulai dengan doa. Kenapa? Karena doa itu bilangnya gini. Tuhan kasih aku keberanian. Kasih aku keberanian. Di tempat kerja kita. Ada teman-teman kan. Doa, mulai doa. Di teman-teman bisnis kita. Di lingkungan rumah kita, doa. Saya sama Papa ada selalu doa Tuhan, ini RT 2, karena Papa ada RT 2 kan. RT 2 Tuhan, ini ada banyak yang udah sepuh-sepuh nih. Gimana kita mengantar mereka untuk mereka terima, percaya Yesus. Itu jadi pergumulan kami. Mulai dengan doa. Bertekun dengan doa. Bertekun dengan firman Tuhan, lengkapi diri kita. Dan mulai berani. Ceritanya apa? Cerita tentang kisahku kok. Kisah ketika kita dulu sebelum kenal Yesus, lalu berjumpa dengan Yesus, dan setelah berjumpa dengan Yesus, apa yang kita alami? Amin. Karena kita gak ngelihat Yesus secara fisikly. Kalau murid-murid dia ngelihat Yesus, dia lihat di penderitaannya, dia lihat kebangkitannya, dia bersama-sama 40 atau ya 40 hari, 50 hari bersama-sama. Dia lihat Yesus naik, dia alami kuasa Roh Kudus. Dia saksikan ya Yesusnya. Tapi sekarang kita, apa yang kita alami kita saksikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi dua hal ini kita perlu ingat. Kita perlu ingat-ingat ya, setiap hari kita ingat pengorbanan Yesus. Setiap hari kita ingat siapa nih yang akan aku doakan, aku ceritakan tentang karya terbesar dalam hidup manusia ini. Itu aja yang kita ingat-ingat ya. Kita mau responi firman Tuhan ini dengan satu lagu. Lagunya lama kayaknya ya. Tapi saya teringat lagu ini gitu ya. Semoga teman-teman yang senior bisa ingat lagunya sebelum kita nanti akan berdoa. Haleluya. Lagunya ini tentang ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Dan kita disuruh mengingat anugerahnya yang menyelamatkan kita. Karena hanya Tuhan yang bisa penuhkan kita. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan hasrat kita Bapak Ibu. Saya selalu dengar Pak Pada bilang, hal yang paling hakiki dalam hidup manusia adalah pengampunan. Banyak orang cari itu pengampunan. Dan banyak orang hidupnya keblinger, hidupnya gelisah. Karena mereka tahu mereka berdosa. Jadi ketika kita dengar firman Tuhan ini, harusnya hati kita itu penuh ucapan syukur. Apa sih hasrat terbesar dalam hidup kita? Kalau kita udah terima pengampunan Yesus, harusnya hasrat terbesar kita adalah Yesus. Itu yang terbesar. Ingat kasih-Nya,
ingat kebaikannya. Haleluya Tuhan. Dan anugerahnya, selamatkanku, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Tuhan pada kita. Besar kasih Tuhan pada kita. Yuk katakan lagi, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Oh, ingat kasih-Nya. Amin. Ingat kebaikannya. Kau baik Tuhan. Kami mau ingat anugerah-Mu Tuhan. Dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Tuhan pada kita. Besar kasih Tuhan pada kita. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Amin. Ku takkan lupa anugerah-Mu Tuhan. Anugerahnya, oh Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Tuhan pada, oh ku tak mau lupakan kasih-Nya, ku takkan lupakan anugerahnya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan. Kau memuaskan hasratku Tuhan, dan puaskan hasratku. Besar kasih Tuhan pada kita. Besar kasih Tuhan, oh. Besar kasih Tuhan pada kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai, haleluya. Amin Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan. Sejak di Taman Eden sampai nanti Engkau datang yang kedua kali, Engkau adalah Tuhan yang begitu besar kasih-Nya. Biarlah anugerah yang kami sudah terima tidak kami simpan untuk diri kami sendiri Tuhan. Dengan mengingat pengorbanan karya-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu,
serta anugerah besar yang Kau berikan kepadaku, kepada kami. Ini menjadi motor untuk kami juga melihat saudara kami yang lain yang belum mengalami kasih Tuhan dengan belas kasihan-Mu Bapa. Karena Engkau menginginkan semua manusia diselamatkan. Itulah kasih-Mu yang terbesar Bapa. Biarlah kasih itu juga yang selalu ada dalam hati kami Tuhan. Sehingga itu menjadi keberanian buat kami. Untuk kami menceritakan kisah kami Tuhan. Kisah bagaimana hidup kami sebelum mengenal Kristus. Dan kisah ketika kami ketemu Kristus. Dan apa yang terjadi ketika Kristus mengampuni dosa kami dan melakukan keubahan dalam hidup kami. Sangat mudah Tuhan. Karena Injil kabar baik itu kami alami dalam hidup kami. Dan itulah yang kami ceritakan Tuhan. Tidak ada alasan kami fasih akan firman-Mu. Kami gak banyak hafal ayat-ayat firman-Mu. Tetapi ketika kami menceritakan bagaimana kami ketemu Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mengubah hidup kami. Kami percaya Injil sampai kepada orang yang kami ceritakan. Mari Roh Kudus taruh keberanian itu di hati kami. Dengan satu pengertian yang benar. Mari Roh Kudus Kau bekerja. Pakai hidup kami Tuhan di tengah-tengah zaman yang tidak baik-baik saja ini Tuhan. Alkitab mengatakan tanda-tanda alam kamu tahu. Tanda-tanda kedatanganku masa enggak tahu. Kami tahu hari-hari ini merupakan penggenapan daripada firman-Mu Tuhan. Bahwa kami hidup di akhir zaman. Dan kami lihat tanda-tanda itu Tuhan. Tidak hanya peperangan, sekarang masuk di dalam peperangan, perdagangan atau ekonomi. Kami tahu Tuhan, apa yang kami tahu, kami lihat. Biarlah ini menjadi motivasi buat kami. Untuk kami hidup semakin bersungguh-sungguh mengingat pengorbanan-Mu dengan hidup bersungguh-sungguh. Dan juga bersungguh-sungguh melakukan amanat agung. Agar sebanyak mungkin orang dengar tentang Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus, ini waktunya Roh Kudus bekerja menjamah setiap orang-orang yang mendengar kisah daripada yang kami ceritakan. Karena inilah zaman-Mu Tuhan. Inilah waktu-Mu Tuhan. Waktu keselamatan itu tiba Tuhan. Mari Roh Kudus terus bekerja dalam diri setiap kami. Setiap apa yang kami lakukan di gereja-Mu ini Tuhan. Karena kami adalah gereja yang percaya Yesus akan datang kedua kali. Dan kami mau jadi gereja yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan melakukan amanat agung karena Roh Kudus sudah kami terima. Kami mau jadi saksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Roh Kudus bekerja dalam perkara ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saya serahkan kepada yang akan berdoa syafaat dan Pak Parda.